Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar radio Star FM yang berbahagia, hari ini kita masuk puasa yang kedua. Menjelang kita berbuka puasa, kita akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang kualitas orang-orang yang berpuasa. Para pendengar radio FM Star ya FM yang berbahagia, puasa Ramadan adalah puasa dalam rangka memperbaiki hal-hal yang barangkali kita tinggalkan di 11 bulan. Maka di 1 bulan ini diibaratkan ibarat motor yang kita akan coba untuk memperbaiki mesin yang rusak-rusak, terutama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dari sekian banyak orang yang berpuasa itu, Imam Ghazali memberikan definisi puasa kepada 3 golongan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu puasa al-awam, puasanya orang awam. Puasa orang awam itu adalah puasanya orang yang tidak mengerti bagaimana mengisi puasa itu dengan hal-hal yang baik. Atau dalam kata lain, puasa awam itu sama dengan puasa hanya sekedar dimensi ritual formal. Puasa hanya menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau kafun nafsi an aklin wasurbin wal jima' fi tulu'il fajri ila ghurubi samsi, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri sepanjang hari sampai maghrib. Itu saja, itu yang disebut dengan puasa ul-awam. Yang kedua, kata Imam Ghazali, golongan orang yang berpuasa khawas. Dia tidak hanya berpuasa meninggalkan makan dan minum, tetapi juga diisi di dalamnya, berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu yang membatalkan dari segi fisik maupun dari segi yang membatalkan dari segi pahala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, hamsum lam yutfirhunna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya al-ghibatu wan namimah, ghibah, namimah, wan nadratu bisyahwati, memandang seseorang dengan adanya syahwat. Kemudian termasuk juga itu di antara hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Itu yang disebut kategori puasa khawas, puasa yang menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dalam kategori lain ada juga di samping dimensi ritual, yang kedua ada dimensi ritual spiritual. Kelompok kedua, dia tidak hanya puasa sekedar menjauhkan diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi dia juga menjauhkan diri dari segi sifat-sifat buruk, menjaga hawa nafsu kita. Itu yang disebut dengan puasa hawas, atau yang disebut dengan puasa ritual spiritual, dalam rangka menjaga spiritual kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Adapun kelompok yang ketiga yang disebut dengan puasa hawasul hawas, ini adalah puasanya kalangan ahli sufi barangkali. Dia tidak hanya menjaga anggota badan, tetapi juga menjaga hati. Kalau dalam istilah Imam Ghazali, dalam kata lain, tathkhirul qulub an ahlakil madmumati, menjaga hati kita dari hal-hal yang tercela. Sebab rusaknya puasa itu bukan karena rusak karena makan dan minum sebetulnya, tapi yang lebih parah lagi, kalau rusaknya puasa juga merusak pahala puasa, karena hati kita yang dengki, hasud, dan lain sebagainya. Dan inilah tingkatan puasa yang paling tinggi menurut Imam Ghazali. Kalau dalam sisi lain, di samping juga kelompok dimensi ritual spiritual, ada kelompok yang ketiga namanya
dimensi ritual intelektual. Puasa tidak hanya menjaga makan, minum, dan juga hati, tetapi juga puasa diisi dengan berbagai macam berusaha untuk meningkatkan intelektual kita. Artinya kita semakin tahu diri kita karena kita semakin banyak belajar dengan membaca buku, dengan membaca kitab kuning, membuka-buka lama-lama hal-hal yang lama, mungkin YouTube atau mungkin juga mendengarkan ceramah orang. Maka semakin hari semakin tambah ilmu kita, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa tingkatan golongan orang yang berpuasa, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang khawas yang bisa menjaga diri kita, tidak hanya menjaga makan dan minum, tetapi juga menjaga dari seluruh panca indera kita termasuk hati kita, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pahala di dunia tetapi juga di akhirat kita termasuk mendapatkan pahala, sebagaimana Allah mengatakan as-saumu li wa ana azibihi. Allah akan membalas kita dengan mendapat predikat muttaqin. Demikian untuk kultum hari ini, dan kita nanti akan lanjutkan dengan materi berikutnya tentang fadilah, keutamaan apa saja rahasia dalam Ramadan itu bagi orang yang berpuasa itu. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.